Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ruang Ngobrol Ngobrol bersama Bagas dan Kamen Rider Ichigo sama Niko. ya dia sebenarnya dua orang. Iya, iya. Ya, oke. Oke. Oke, kali ini kita akan membahas hal yang memang lagi banyak diobrolin teman-teman. Karena ada banyak orang yang nge-tag aku minta pendapat, sedangkan aku agak kurang seneng ngoceh di sosmed. Betul. Jadi emang agak lebih mengurangi ngoceh di sosmed sih. Dan ini juga obrolan atau hal yang Makanya mending akan terjadi terus ya. Ya karena ada platform, ya udah kita ngobrolnya lewat platform aja. Ya, karena ya. bahasa tulisan itu bisa kadang disalahpahami orang. Betul. Tapi kalau kalian ngelihat ekspresiku, ngelihat ekspresi Mas Bagas, mungkin bisa jadi lebih oke. Berarti kita pasang ekspresi gimana? Marah. Kan harus marah ini. Nah, di medsos lagi rame soal koin webtoon. Ya. Jadi Mbak Anissa pas 3J rilis koin, lalu ada konsumen yang marah-marah, kok rilis koin sih? Rilis chapter terbaru setelah sekian lama. Beliau sakit by the way. Tapi untuk bisa diakses Pertama harus pakai koin. Kalau yang belum tahu, webtoon itu memang biasanya emang ada koin dulu. Habis koin setelah nunggu beberapa lama, baru bisa diakses secara gratis. Tapi kayak Leak kemarin nggak harus koin karena itu kan baru Mas. Pertama ya. Jadi setelah agak lama biasanya baru seperti itu. Oke. Sebiasanya baru 3 chapter pertama yang koin tuh baru 3 chapter pertama. Beda judul bisa beda treatment. Bisa beda treatment tergantung macam-macam lah. Ada yang memang mungkin nggak pakai koin, ada yang memang koin harian, ada. Karena kami bukan webtoonis, jadi bisa jadi itu tuh kesepakatan antara kreator sama webtoon. Bisa jadi ada sistem webtoon yang dipilih oleh kreatornya. Teman-teman yang lebih tahu mungkin bisa komen. Yang jelas koin itu memberikan penghasilan tambahan untuk kreator. Ini garis bawahnya ini. Istilahnya itu apa sih? Alat tukar, bukan? Atau apa ya? Kayak gitu tuh kan mata uang. Banyak kan? Maksudku kayak traktir juga ada kayak gitu kan? Kayak gitu kan? Dan itu koinnya tuh murah banget sih. Satu chapter tuh bayarnya itu ya kalau dirupiahkan paling 1.000-2.000 lah. Aku juga konsumen koin ya. Brandal tuh aku selalu baca pakai koin. Terus punya Mas Weta tuh apa? Aku lupa. Kemala itu juga aku selalu buka pakai koin. Ya koin atau nggak koin itu kan tergantung seberapa invest kita sama produknya. Kalau kita udah invest sama produknya, bayar 2.000 per chapter 1 minggu sekali, it's no problem gitu, murah sekali hal itu tuh. Apalagi aku memang konsumen karya ya. Ya. Bridgingnya itu nih. Oke, dimulai dari itu teman-teman. Makanya aku bilang tadi, ini tuh kayaknya never ending obrolan. Maksudnya bahasan. Never ending problem. Nah, karena kedepannya semakin banyak platform juga macam-macam sih. Gitu. Ada yang kayak di Spotify, kayak di Noise itu ada yang dengerin duluan, ada yang eksklusif atau VIP gitu, dimana yang VIP ini emang dibukanya pakai koin, tapi yang dengerin duluan ya kalau mau lebih cepat dengerinnya ya dibuka pakai koin, kalau mau nungguin jadwal rilis normalnya ya udah ditungguin aja. Kalau di YouTube kan juga ada membership tuh. Nah, yang aku tahu di Panji sih, di membershipnya di Panji itu kan ada konten-konten khusus, nanti boleh dipilih apakah dirilis publik atau enggak. Nah, Hal-hal seperti itu praktek yang umum di dunia industri lokal, ya, bukan industri lokal, industri kreatif sekarang. Ya memang sekarang begitu teman-teman, emang sekarang begitu. Aku adalah konsumen gratisan, konten-konten gratisannya Panji Pragiwaksono, aku gitu. Jadi YouTube, Spotify, Noise, itu aku konsumsi semua. Nah yang berbayar, aku nggak konsumsi. Bahkan stand up komedinya dia aku juga nggak beli di Comika ID, ya aku juga nggak beli karena memang tujuanku, aku memang bukan akan berkarir sebagai stand up komedian, bukan. Maksudku adalah aku memang mungkin generasi yang ya udah yang gratis itu ya udah, tapi aku juga tidak bermasalah dan tidak berpikir apapun tentang konten-konten yang berbayar gitu. Ya sudah, emang aduh aku pingin banget nih, asem nih. Kenapa nggak digratisin? Kenapa nggak gratis? Ini gimana sih? Enggak ada. Ya udah, nggak dengerin, nggak nonton. Itu adalah perilaku yang normal seharusnya. Saya memang orang normal aja. Terhadap reaksi kita terhadap sebuah konten, entah berbayar atau enggak. Kalau aku kan emang punya kecenderungan spending buat konten ya, apapun kontennya ya, either komik. Kalau aku suka, aku juga biasanya join membership buat
konten kreatornya, kalau suka, kalau enggak, dan itu basisnya disuka atau enggak. Ya. Invest apa enggak tadi? Invest atau enggak gitu. Kemudian kalau ada yang pengen gratisan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau gratisan konsekuensinya adalah kalau di webtoon tadi ya harus menunggu. Nah, nggak mau. Betul. Nah, betul. kemudian pasti dibuka, Riz? Pasti dibuka. Okay. Pasti dibuka. Kalau nggak dibuka, maksudnya ada beberapa platform yang mungkin nggak dibuka, memang harus bayar buat aksesnya. Dan itu apakah itu salah? Enggak, karena mereka juga butuh hidup. Baik itu platformnya ataupun kreatornya. Tanpa dibayar, gimana caranya kreator-kreator ini, kalau dalam konteks ini adalah komikus-komikus ini bisa hidup tanpa uang dari teman-teman yang baca gitu. Nah, spending 2.000 per chapter menurutku fair kok. Kalian dapat hiburan, kalian dapat hiburan, mereka dapat uang gitu. Kalau kalian merasa nggak bisa bayar, ya nggak apa-apa, ditunggu aja. Kalau di platform yang memaksa kalian untuk bayar, kalian nggak mau bayar, nggak bisa bayar, nggak mau dan nggak bisa, itu dua hal yang berbeda. Ya udah, waktunya ganti platform lain yang karena pilihan tuh banyak gitu loh. Nggak perlu tuh marah-marah gitu. Ya. Tapi ya, ini kemudian yang mungkin akan dibahas Mas Bagas ya. Kenapa sih orang-orang tuh marah-marah? Kenapa sih orang-orang itu kok pengennya gratisan dulu gitu? Sampai pada titik ketika nggak dikasih gratis mereka marah gitu loh. Betul. Padahal nunggu. Padahal kalau kamu mau nunggu kamu dapat gratis gitu loh. Dan dari awal udah tahu bahwa kalau nunggu tuh kebuka, misalnya seperti itu. Cuman nggak sabar, yang lain udah ngomongin, terus kita belum dapet. Nah, tentunya behavior kita sebagai perilaku kita sebagai konsumen, teman-teman, bahwa ada yang price oriented, ada yang value oriented, ada yang product oriented, atau brand oriented atau segala macam gitu. Tapi kalau yang price oriented ini berarti emang sensitif harga, begitu bayar nggak deh. Begitu bayar, enggak deh, atau dan itu ada yang kayak gitu. Dan memang ada, dan memang begitu. Dan buka salah ya? Enggak ada hubungannya sama salah dan benar, enggak ada hubungannya sama baik dan buruk, enggak ada. Emang begitu aja. Kayak misalnya beli gorengan, ada yang harganya murah banget, ya udah ini aja. Tapi ada harganya yang beberapa kali lipat lebih mahal, tapi lebih enak, lebih gede. Tapi dia nggak ngelihat itu, dia ngelihatnya cuma yang lebih murah aja. Udah selesai. Es teh misalnya, kayak gitu. Dan nggak apa-apa, emang begitu. Makanya produk itu juga diciptakan untuk macam-macam, untuk bermacam-macam segmen, bermacam-macam segmen konsumen gitu. Terus kemudian yang value konsumen yang adalah value oriented customer kan yang mempertimbangkan, menimbang-nimbang. Duh, aku beli koinnya nggak ya? Aku pengen sih baca duluan, tapi ini tuh cuma 3 hari lagi. Aku bersedia nunggu nggak ya? Nah, ini value oriented customer yang aduh, tapi uangnya aku pengen buka untuk platform lain nih. Aduh ini, nah itu juga ada gitu. Sehingga keputusannya dialah yang menentukan gitu. Tapi kalau ada product oriented customer yang kayak misalnya kalau hal lain misalnya iPhone gitu ya, Apple lah. Pokoknya aku evangelisnya Apple. Produk barunya Apple pasti ku beli. Nggak peduli reviewnya gimana. Nah, kayak Daris tadi atau pembaca komik lain tadi, pokoknya karyanya Mas Weta tak beli. Pokoknya karyanya Panji Pragiwaksono tak beli dari awal berapapun harganya. Karyanya Mas Satoshi Kawahara tak beli semuanya. Itu dia. Gitu. Jadi ada tier-tier ada dan tidak ada yang lebih salah dan yang lebih benar. Betul. Karena semuanya faktornya macam-macam. Ada faktor ada kemampuan finansial pertama. Ada kemudian mungkin skala prioritas. Ada skala prioritas, yaitu menimbang-nimbang itu tadi. Skala prioritas. Ada yang memang dia memang ada teman-temanku yang memang dia itu evangelis tuh. Dia mendedikasikan hidupnya untuk itu gitu. Jadi kayak dari gaji 100% tuh 50%-nya memang buat hobi gitu. Ada yang kayak gitu. Kita nggak bisa menghukumi salah dan benarnya. Karena kalau dengan begitu dia bahagia dan tidak ya terserah gitu loh. Betul. Jadi evangelis itu memang kita nggak boleh nih menghukumi, kayak ini URP yang nggak boleh itu. Itu adalah hak prerogatif masing-masing. Betul. Yang tidak bisa dikendalikan orang lain. Yang tidak boleh adalah yang tidak boleh itu tidak baik sebenarnya. Sebenarnya tidak boleh, tapi kan nggak ada yang bisa ngelarang. Sehingga kita hanya bisa membahasakannya tidak baik, tidak etis adalah kurang ajar. Itu lebih kasar lagi. Kalau kita ternyata nggak mau atau kita nggak mampu mengonsumsi konten berbayar,
tapi kita juga mencaci maki atau mengeluarkan sumpah serapah atau hal-hal yang respon yang tidak enak, tidak mengenakan, baik itu yang kita adjust ke produsen atau platform atau ke kreatornya gitu loh. Nah itu kan maksudnya ya emang produknya itu difungsikan untuk berbagai perilaku yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Kalau kita nggak mampu mah nggak usah. Kalau misalnya nonton bioskop dengan harga yang sama atau sedikit berbeda atau sedikit berbeda dari teater-teater lainnya, terus filmnya sama. Ciwalk 30.000. Terus kemudian 40.000. Film yang kita tonton itu pas ternyata Riz yang kita tonton tuh sering mati, sering ngehang, itu kita bisa protes. Benar. Gitu kita udah loh. bayar, kita udah boleh lah protes. Betul. Ya nggak boleh emang itu. Nah, kalimat-kalimat soal dukungan itu nggak selalu uang, komentar itu dukungan. Masalahnya adalah kalau komentar kalian kontraproduktif, itu kan menyakiti kreatornya. Kalian kan senang dengan karyanya, kalian senang dengan karyanya, secara otomatis kalian mendukung kreatornya. Nah, masa kamu tega memaki-maki orang yang karyanya kamu konsumsi, orangnya ya yang dimaki-maki ya, bukan karyanya ya. Kita nggak boleh lah memaki-maki orangnya itu menurutku udah agak keterlaluan ya. Kok gini. Makanya yang tidak baik itu seperti itu. Misalnya dalam kasus Mbak Nisa tadi, kemudian Mbak Nisa nih dikit-dikit koin dikit gitu, misalnya itu. Ya. Mata duitan, ya memang mata duitan karena itu kerja bikin komik gitu. Siapa yang nggak mau duit? Gitu. Jadi maksudku kan bukan kerja sosial ya. Betul. Sama kayak ini kasusnya ini agak jauh ya, tapi aku pernah baca komen yang lucu itu. Ada ini soal komik nggak terbit sampai tamat tuh. Ini kan kenapa nggak terbit sampai tamat gitu? Kan kita berhak untuk itu. Ya kalau nggak laku gimana? Kan bukan bansos juga. Ini logikanya sama kayak komikus, ketika dia update, dia butuh uang, dia pengen karyanya dibeli, kalian beli dong karyaku gitu. Ya kalau nggak mau beli nunggu deh seminggu 2 minggu gitu. Nggak bisa dong kamu mata duitan. Ya gimana kita bisa hidup begitu loh. Itu tuh logikanya sama kan ya. Ya kalau untuk bisa berlanjut ceritanya, aku butuh finansial untuk melanjutkan ini. Dukungan komentar tuh valid kalau komentarnya produktif. Kritik pun valid kalau kritiknya disampaikan dengan hikmah, dengan baik gitu loh. Bukan semata-mata memaki gitu. Nah, yang kalau memaki itu mau platform apapun, mau itu bentuknya itu konten kreator apapun, memaki itu nggak baik. Betul. Kita nggak bisa melarang orang itu, tapi kita cuma bisa ngomong ini etis atau enggak. Dan kalau piye ya Mas Yo? Ya udah sih kalau memang ada orang yang begitu, ya wes ya. Sama seperti obrolannya yang tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Kenapa? Karena selalu ada orang-orang yang begini. Katakanlah dari obrolan ini, di konten ini, kemudian terutamanya aku sama Daris, katakanlah akulah yang sebenarnya aku tuh pernah memaki sih gitu, katakanlah seperti itu, terus dengan aku ngomongin terus ya juga ya, terus habis itu aku nggak memaki lagi, katakanlah ada satu orang yang berubah, katakanlah dari konten ini kemudian ada beberapa dari teman-teman, dari siapapun itu yang nonton, jadi iya juga ya udah deh, aku nggak memaki deh. Oke, berubah. Tapi kan 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, bener. Kan ada lagi orang-orang yang seperti itu gitu. Yang ya udah nggak usah pakai nonton Ruang Ngobrol lah. Kecewa dengan apa yang dia konsumsi. Pemerintah. Oke, sampai ketemu teman-teman. Ya, ini bukan kasian kreator, yang baca juga pasti marah. Iya, gitu. Karena kan akan tercipta pro kontra kan dari ada penggemar atau pengonsumsi karya ini kan. Kenapa sih kamu protes? Ini kan itu juga nggak menyelesaikan. Itu juga nggak menyelesaikan masalah. Jadi memang, nah kalau aku pernah ditanya dan stance-ku akan selalu sama. Apa yang harus dilakukan pada orang-orang yang seperti ini, pada para konsumen gratisan yang seenak jidat, yang bahasa kasarnya yang tidak tahu diri gitu, nggak ada. Betul. Kita nggak perlu melakukan apapun. Kita nggak perlu melakukan apapun. Ya udah sih biarin aja, karena kita nggak ngerti orang itu bisa berubah atau enggak. Siapa tahu dia sekarang masih gini. Siapa tahu posisinya sekali lagi secara finansial memang
spending buat itunya nggak ada, tapi dia butuh hiburan. Betul. Makanya bisanya konten gratisan. Betul. Siapa tahu memang secara skala prioritas masih untuk kuliah. Betul. Atau masih apa. Betul. Kita nggak tahu nih. Nah, kalau sekarang ini tuh dihabisi, dimaki-maki, dia akan makin jauh nih, akan makin melegalkan bajakan gitu kasarnya. Melegalkan untuk mendapatkan dengan segala cara gitu. Cara yang macam-macam. Karena ngapain aku ada di ekosistem yang aku aja dihancurin gitu. Nah, itu sih. Apakah mereka kurang ajar? Mungkin. Iya pasti. Tapi kita bisa memilih untuk membiarkan. Kalau dibiarin kan hilang. Atau dan komennya mungkin nggak kebaca. Semakin kita kasih bara, ya, semakin di notes, semakin kasihan Mbak Anisanya pada konteks ini. Pada konteks ini, semakin kasihan kreatornya. Ya jadi kayak yang Daris bilang tadi bahwa mungkin 1-3 tahun ke depan kemampuan mengonsumsinya hanya yang gratis. Tapi kemudian setelah itu punya pekerjaan yang oke, bisa saving untuk bisa beli yang berbayar. Atau yang ketika udah usia punya anak gitu, anaknya udah kerja, jadi dia akhirnya uangnya bisa beli barang-barang hobi yang dia dulu nggak bisa beli karena emang kondisinya di Indonesia kondisi apapun yang terlintas di pikiran kita itu nyata. Iya. Benar. Mau yang paling ekstrim bawah sama ekstrim atas. Kritik pemerintah. Teman-teman. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya gitu. Jadi kondisinya tuh banyak banget. Kita juga nggak adil kalau menghakimi, bilang orang salah, harusnya kamu nggak usah mengonsumsi, kamu tuh emang nggak layak untuk. Jadi kita nggak tahu juga kondisinya dia seperti apa gitu. Kadang bisa jadi juga yang mengkritisi atau yang ngelempar statement di medsos itu, yang mencaci maki juga bahasanya salah, nggak maksudnya kayak gitu. Tapi ya gitu, aku juga paham sih kekesalan teman-teman. Sebagaimana aku kesal banget sama bajakan ya. Yaitu nanti itu akan ada bajakan fisik ya. Orang bukunya udah ada, dibajak, dijual murah, itu aku kesal sekali itu. Apalagi yang tapi sekali lagi, tapi itu nanti bahasan kita yang jadi kita itu, aku paham sekali loh kemarahan teman-teman kepada orang-orang yang mungkin yang kurang ajar seperti itu tuh, aku sangat paham. Tadi yang dari tapi banting ya, mereka tuh masih baca di platform legal. Itu aja udah good job. Tadi yang Daris bilang teman-teman bahwa apa yang harus kita lakuin ke orang-orang seperti ini, ya udah nggak ada, didiemin aja. Atau kalau misalnya berani dan punya kemampuan, dibayarin. Bukan itu. ya bikin edukasi sebisanya yang kayak kami lakukan gitu. Tentunya kalau berdasarkan tulisan di medsos nanti diserang lagi. Ini aja bisa di komentar mungkin diserang. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita ya namanya nggak ketemu, namanya belum nyambung, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Belum nyambung kan memang harus ngobrol ya. Sebagaimana kita ruang ngobrol. Ruang ngobrol gitu. Jadi memang nggak apa-apa. Usaha itu dilakukan. Kalau kita rasa baik dan benar, dilakukan aja. Kalau responnya dari orang lain membuat kita nggak suka, jangan dilawan dengan ketidakbaikan gitu. Jadi kebaikannya ya udah dibiarkan bentuk kebaikan aja. Kalau dalam agama kami kan Islam ya, amar ma'ruf nahi mungkar tuh. Ada amar ma'ruf. Nah, memang nahi mungkar itu nggak harus ngelihat situasi kondisi. Nggak bisa serta-merta langsung. Ayo. Nah, masalahnya seperti ini loh. Sekali lagi, mereka tuh udah baca di platform yang yang legal tuh. Memang secara sikap belum oke. Ya udah sih, di amar ma'ruf ya, jadi jangan gitu dong. Jadi, tapi aku paham sekali kekesalan teman-teman karena kalian bayar, aku tahu. Enak aja, udah bayar kok. Yang gratisan kok mencak-mencak gitu. Cuman ya memang kondisi orang-orang berbeda-beda. Kita harus paham itu. Jadi dari semua kubu, semua pihak, semua punya alasan, semua punya validitas, tapi yang nggak semua punya adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini yang perlu kita terus-menerus tumbuhkan. Kami pun sering kepleset ya. Betul sekali gitu. Jadi bukan berarti kami bijaksana, enggak juga. Ini kebetulan lagi bijak. Gitu. Belajar bareng aja. Kita nggak bijaknya kalau bahas MCU sih. Iya sih. Oke, itu aja ya. Itu aja sih. Kami mohon maaf kalau menyinggung obrolan kayak gini teman-teman ada yang kesenggol, ada yang nggak suka. Tapi kalau yang tersinggung tuh pastilah, kita menyinggung orang itu pasti ya. Tinggal bagaimana habis kita menyinggung orang tuh
kita minta maaf atau enggak aja sih. Nggak kejauhan sih ngomongnya. Kami nggak sampai gitu. Kami juga nggak bertujuan menyinggung siapapun, tapi kalau ada yang tersinggung kami minta maaf. Gitu sih. Itu aja ya. Itu aja sih. Untuk obrolan tentang konten berbayar. Nah, itu dia. Panjang juga. Lumayan sih. Oke. Thank you. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Bye.